Katanya ahlu sunnah. Tuh kan, jadi keceletot. Maaf Bapak Ibu, keceletot aja saya. Ketika Allah dalam satu ruang, berarti Allah terikat dimensi waktu. Berarti Allah, begitulah musuh-musuh Islam menggagalkan akidah kita melalui ranah yang tidak boleh disentuh. Ada para misionaris yang mereka sedang aktif melakukan pemurtadan. Datang ke pesantren, nanya sama santri. Jadi waktu ini makhluk bukan, Bu? Makhluk. Yang jawab sedikit. Bapak Ibu, saya tanya ini, kita bicara tentang waktu sekarang. Waktu itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kalau waktu adalah makhluk Allah, berarti Allah ada di mana? Ada di dalam waktu apa di luar waktu? Nah, ini sedang ramai kan? Allah ada di mana? Ada yang jawab, Allah ada di atas. Apakah kita yakin atas secara mutlak itu di atas sana? Tidak. Kalau kita yakin Allah berada di atas dan seperti kita, berarti Allah ada dalam dimensi ruang. Betul? Ada ruang di mana Allah berada. Ketika Allah menempati ruang, berarti Allah terkena sifat waktu. Sementara waktu yang kita kenal fana, Bu. Ini bisa gagal akidah kita. Bisa jatuh syirik. Betul tidak? Jangan pernah menyentuh areal zat Allah. Kalau kata Allah, Allah bersemayam di atasannya, udah, terima saja. Jangan dibayangkan, oh arsy Allah begini, lalu Allah bisa duduk di sana. Jangan. Itu artinya menserupakan Allah dengan makhluk. Itu syirik namanya. Tajassum, menserupakan Allah dengan makhluk, syirik, dan syirik batal akidah kita. Betul, batal tauhid kita. Katanya ahlu sunnah. Tuh kan, jadi keceletot. Maaf Bapak Ibu, keceletot aja saya. Habis nyalahin aja sih sama orang. Oh jadi gitu lagi. Ya. Kalau Allah dibayangkan seperti berada dalam satu tempat, berarti ada ruang di mana Allah diam. Berarti ruang itu lebih besar dari Allah. Bukankah ruang ciptaan Allah makhluk? Ketika Allah dalam satu ruang, berarti Allah terikat dimensi waktu. Berarti Allah sama dengan kita. Itu syirik, Bapak Ibu. Bukankah Allah Azza wa Ta'ala telah mengatakan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wahdah. Baik, begini Bu. Sebelum kita bahas surat Wal Asri, Bu, kita lihat surat Al-Ikhlas. Suatu hari Rasulullah SAW sedang diam bersama para sahabat. Tiba-tiba datang orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Ya. Atakarunu huwa au unsa? Hai Muhammad, siapa sih Allah Tuhanmu itu? Apakah dia laki-laki apa perempuan? Tuh Yahudi itu. Datang lagi orang Nasrani. Ya Muhammad, sif lana rabbaka, man huwa abu, man abuhu wa man ummuh, wa man waladah. Ya wa man waladuh. Hei Muhammad, beritakan pada kami, siapakah Allah itu, siapa ayahnya, siapa ibunya, dan siapa anaknya. Artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Datang orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Hei Muhammad, ceritakan sifat Tuhanmu itu. Amin dahabin aw min fiddah? Apakah dibuat dari emas? Dibuat dari emas. Dan mereka membuat Tuhan patung, ya kan? Dari emas atau dari perak? Ya, itu pertanyaan gila semua. Ya, Rasulullah tidak menjawabnya. Allah yang menjawabnya. Seperti apa jawaban Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah kita bahas satu surat, ayat pertama saja sudah menjawab 3 pertanyaan mereka. Qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad. Apa arti ahad? Apa arti ahad, Bu? Pak, Maha Esa. Kenapa harus ahad?
Kenapa tidak wahid? Wahid apa artinya? Satu. Ahad? Kalau wahid berarti ada isnen, sulasa, arba, terus setelah satu ada dua, setelah dua ada tiga, setelah tiga ada empat, terus tak terhingga. Tapi kalau ahad, sesudah ahad ada tidak sesudah ahad? Tidak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini tauhid Bapak Ibu. Di akhir zaman banyak fitnah yang mudah membuat orang kehilangan tauhid. Pentingnya kita belajar Quran dan Sunnah, terutama dalam hal akidah tauhid, agar kita tidak korban akidah gara-gara satu fitnah. Ya. Ketika Allah mengajar dirinya, Allah menggunakan kata ahad, tidak qul huwallahu wahid. Kenapa tidak wahid? Kata setelah wahid ada isnain, setelah isnain ada sulasa, setelah ada roba, seperti itu. Tapi ketika bicara ahad, sesudah ahad nggak ada. Jadi Allah ahad dalam esa, dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam af'al. Jadi jangan pernah menyentuh ranah Allah azza wa jalla, zatnya. Syirik. Ya, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Jangan berpikir tentang Allahnya. Yakini saja apa yang Allah berikan pada kita, itu akan aman. Begitulah musuh-musuh Islam menggagalkan akidah kita melalui ranah yang tidak boleh disentuh. Ada para misionaris yang mereka sedang aktif melakukan pemurtadan, datang ke pesantren, nanya sama santri, kamu pesantren di pesantren ini ya? Ya. Kamu santri di sini? Ya. Kamu udah lama di sini? Udah 3 tahun. Oh, udah senior atau ya? Alhamdulillah. Boleh bertanya? Boleh. Anda siapa? Saya Fulan dari Bandung. Ini di Cimahi Bu kejadiannya Bu. Apa yang dikatakan? Kamu yakin gak Allah Maha Kuasa? Oh ya, yakin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bu, nggak dalil tuh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul. Ada satu pertanyaan, dan ini pertanyaannya Bapak Ibu bisa renungkan. Kata dia, Allah yakin Maha Kuasa kan? Oh ya, yakin. Mungkinkah Allah menciptakan satu batu yang sangat besar sehingga saking besarnya Allah sendiri tidak kuasa mengangkatnya? Halo? Ya Bapak Ibu, mungkinkah Allah menciptakan, mampukah Allah menciptakan satu batu yang sangat besar, saking besarnya Allah sendiri tidak kuasa mengangkatnya? Gimana Bu? Menciptakan batu yang sangat besar, mungkin Allah Maha Kuasa. Tapi kalau tidak bisa mengangkat, berarti Allah lemah. Ada selain Allah yang lebih berat. Ah, itu syirik Bu. Pertanyaan itu membatalkan pertanyaan itu sendiri. Jadi nggak perlu dijawab pertanyaan kayak gitu. Jadi jawabannya, penyakit itu penyakit hati kamu. Hati-hati Bu. Nah, ranah seperti ini yang menjadi cara musuh-musuh Islam memurtadkan kita. Sayang sekali, ini diangkat oleh orang-orang yang mengaku ulama dan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati Bapak Ibu, mudah sekarang tergelincir orang-orang akidahnya. Ya, maka bersandarlah pada Quran dan Sunnah. Jangan mengidolakan sosok, sekalipun dia ustadz hebat. Ya memang hebat, kita doakan dia mulia istiqomahkan oleh Allah. Tapi kehebatannya adalah karena Allah. Kenapa Anda mengikuti si Fulan? Hebat dia kalau ceramah, banyak pengikutnya, hafal Quran Sunnah, doktor gelarnya. Nah itu taklid namanya. Kenapa Anda mengikuti ustadz tadi? Karena saya paham dengan apa yang dia katakan, dan apa yang disampaikannya sesuai dengan Quran Sunnah. Saya paham, jadi saya bisa mengamalkannya. Nah itu ittiba namanya. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Baik. Nah, kembali kepada judul kita, waktu. Jadi waktu itu makhluk Allah. Kalau waktu makhluk Allah, berarti Allah di luar dimensi waktu. Sehingga Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Syirik kalau kita mengatakan Allah berada di satu tempat seperti kita. Ya. Jadi kalau Allah dikatakan bersemayam di atas arsy, sudah terima seperti itu. Jangan kita berani-berani menyentuh ranah zat Allah azza wa jalla. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan waktu tadi dan juga terkait dengan milad Mam, saya masih kecil dulu, masih ingat lagu di pembinaan anak-anak Salman ITB.
Ya, walaupun saya tidak kuliah di sana, tapi ketika saya masih kecil, kakak saya kuliah di sana, suka membawakan lagu-lagu itu. Ingin rasanya saya nyanyi, tapi malu ya saya nyanyi di sini. Ini ketika kecil dulu, saya suka dinyanyikan ini sama kakak saya. Saya dengar dari lagu Anak-anak Salman, bagus lagunya. Ketika jerit tangismu terdengar pertama kali, ini untuk Mam ya, persembahan untuk Mam khusus. Berpadu dengan tawa dan haru ayah bundamu, bahagia sang bayi telah lahir. Detik dan hari terus berlari, menit dan tahun terus mengalun, denting waktu terus menempa pribadimu. Dewasa, kau tumbuh untuk dewasa. Nah, itu Bu, tapi aduh saya bukan penyanyi Bu ya, jadi suaranya gak sebagus itu. Kini ucapan salam padamu di hari yang berbahagia ini, hari lahirmu, ulang tahunmu, ulang tahun ganti dengan hari miladmu gitu ya. Syukurlah kamu pada Allah yang telah menafasi hidupmu. Syukurlah, terima kasihlah pada orang tua yang telah mengasihi jiwamu. Nah, kalimat itu aman, tidak akan menyebabkan kita terjerumus kepada kebiasaan agama lain, tetapi kita tetap terkait dengan syukur kita karena tambahnya usia kita. Syukur pada Allah yang telah menafasi hidup kita, dan terima kasih syukur pada orang tua karena mereka telah mengasihi jiwa raga kita. Karena tanpa orang tua tidak mungkin kita bisa seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.